ya. Amin. Coba Ibu mau tanya, sudah siapkah hari ini untuk belajar? Masya Allah, kalau begitu mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam di Indonesia. Apa itu peristiwa alam? Peristiwa alam ada dua macam. Ada peristiwa alam yang membahayakan dan ada peristiwa alam yang tidak membahayakan. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa alam yang membahayakan atau biasa disebut bencana alam. Nah, bencana alam yang pertama ada banjir. Banjir merupakan salah satu bentuk bencana alam yang unik. Kenapa unik? Karena banjir dapat terjadi karena gejala alam murni dan dapat juga karena ulah manusia. Nah, faktor alam yang mempengaruhi terjadinya banjir adalah yang pertama, karena curah hujan tinggi. Yang kedua, daerah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut. Yang ketiga, daerah yang terletak pada suatu cengkungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. Dan yang keempat, adanya pasang naik air laut. Nah, selain itu, banjir dapat terjadi karena ulah manusia seperti penggundulan hutan dan akibat membuang sampah ke sungai. Selanjutnya, yang kedua, ada bencana alam tanah longsor. Jenis tanah di Indonesia banyak yang bersumber dari letusan gunung berapi. Tanah yang berasal dari gunung berapi adalah tanah yang subur, akan tetapi tanah jenis ini sangat berpotensi longsor pada musim hujan. Jika tidak ada tanaman keras yang berakar kuat, tanah ini akan berpotensi mendatangkan bencana alam. Menurut BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Yang ketiga, bencana alam angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini juga dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Kemudian ada bencana alam gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhan batuan. Lalu ada bencana alam gunung meletus. Nah, gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Dan yang terakhir ada bencana alam tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan, di mana su berarti lautan dan nami berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Nah, itulah bencana-bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Sekarang kalian tahu kan bahwa bencana alam di Indonesia diantaranya ada banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Nah, Ibu harap dengan mempelajari materi ini bisa menambah pengetahuan kalian akan peristiwa-peristiwa alam yang ada di Indonesia, serta menambah kewaspadaan kalian terhadap segala macam bencana alam yang tidak pernah bisa diketahui kapan akan terjadi. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian tidak puas dan mencari informasi lebih banyak lagi. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya sedikit pantun nih. Dengerin ya. Jalan-jalan di depan toko bunga. Cakep.
Melihat orang membawa kendi. Cakep. Jika bumi tidak dijaga, bencana alam akan terjadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.